Halo semua, kami dari kelompok Bart Simpson akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami, yaitu Simpanan Papa. Simpanan plastik siapa aja? Kami percaya dengan memilih nama ini nantinya akan dapat menarik perhatian dari calon pelanggan kami. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang alasan kami dalam membuat bisnis ini, yaitu masalah persampahan di Indonesia yang tidak ada habisnya, khususnya di DKI Jakarta. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup, sampah di Jakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sampah-sampah ini didominasi oleh 53% sisa makanan, 9% sampah plastik, 8% residu, 7% kertas, dan lain-lain. Fokus utama kali ini adalah sampah plastik yang menjadi penyumbang sampah terbesar kedua. Nah, menurut data dari Badan Pusat Statistik, sampah plastik setiap tahunnya menyumbang 64 juta ton sampah. 3,2 juta ton diantaranya merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut sembarangan. Hal ini tentunya akan sangat berdampak ke beberapa hal, yaitu diantaranya pencemaran lingkungan, global warming, dan juga kerusakan alam akibat dari penumpukan sampah yang tidak didaur ulang. Hal ini membuat kami dapat menarik kesimpulan bahwa masalah persampahan di Indonesia bukan hanya menjadi pemikiran pemerintah, melainkan harus mengambil tindakan dari kami sebagai masyarakat. Penggunaan kemasan botol plastik sudah menjadi masalah besar yang terjadi di negara kita. Pada umumnya, masyarakat lebih menyukai sebuah hal yang simpel, khususnya pada minuman. Memang, menggunakan kemasan botol plastik lebih nyaman dan juga efisien. Karena ketika kita membeli minuman dengan kemasan botol plastik di toko ataupun di warung terdekat, kita bisa langsung mengonsumsinya, dan setelah habis, kita bisa langsung membuangnya. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah, karena kemasan-kemasan botol minuman tersebut kita tidak membuangnya secara benar. Di DKI Jakarta sendiri, total botol plastik yang telah dikumpulkan oleh PT Innocycle Technology Group sudah mencapai 11.600 ton. Dari data tersebut saja, kita sudah bisa membayangkan seberapa besar masalah yang dapat ditimbulkan jika kita tidak mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Dilansir dari World Atlas, Indonesia merupakan negara keempat tertinggi di dunia dalam hal penggunaan botol plastik. Tercatat juga, penggunaan botol plastik di Indonesia sudah mencapai 4,82 miliar, dan hal ini sangat menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih belum sadar akan bahayanya dari penggunaan botol plastik ini, sehingga mereka hanya menggunakan, kemudian membuangnya secara cuma-cuma. Dengan adanya data ini, diharapkan masyarakat bisa lebih aware lagi tentang bahayanya sampah dari botol plastik ini, dan juga bagaimana cara mendaur ulangnya. Sejak pemerintah memberikan kebijakan di rumah saja, angka sampah di Indonesia ini semakin menurun. Pada periode 1-15 Maret 2020, angka sampah di Indonesia ini rata-rata mencapai 9.300 ton per hari. Nah, setelah dilaksanakannya kebijakan di rumah saja ini, pada periode 16 Maret sampai 9 April 2020, angka sampah di Indonesia semakin menurun menjadi 8.400 ton per hari. Dan pada periode 10 April sampai 4 Juni, angka sampah di Indonesia terus menurun menjadi 6.300 ton per hari. Nah, akan tetapi, jumlah sampah plastik malah semakin meningkat. Dalam survei yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, di beberapa tempat pembuangan sampah sementara menunjukkan bahwa komposisi plastik meningkat sebesar 21% dari total sampah dibandingkan komposisi plastik yang ada di tahun 2018 sebesar 15%. Nah, dari adanya data peningkatan sampah plastik dan dari yang terjadi saat pandemi ini, kami mengeluarkan ide untuk membuat suatu aplikasi yang bernama Simpanan Papa. SDG adalah Sustainable Development Goal, yaitu komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan. Dikutip dari buku pedoman rencana aksi SDG, salah satu fungsi utama SDG adalah pembangunan yang menjaga lingkungan hidup. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang dibuatnya aplikasi Simpanan Papa, yaitu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup tentang sampah plastik. Kemudian, gimana sih cara kerja aplikasi ini?
Aplikasi simpanan Papa adalah aplikasi yang menawarkan jasa angkut dan jasa jual sampah plastik dari rumah tangga di Jakarta, di mana sampah plastik tersebut akan didaur ulang menjadi biji-biji plastik dan ada juga yang diolah menjadi barang jadi berupa casing handphone. Pengguna aplikasi simpanan Papa dapat menjual sampah plastik mereka dengan harga Rp3.000 per kilogram. Sampah plastik yang ingin dijual pengguna harus berjenis polyethylene terephthalate dengan kode PET atau PETE seperti botol plastik air mineral atau high density polyethylene dengan kode HDPE seperti botol kemasan berwarna putih susu. Contohnya adalah botol kemasan shampoo, sabun, maupun skincare. Sampah tersebut dapat diangkut dengan minimal 1 kg per pengguna setiap sekali angkut. Pengangkutan sampah plastik ini dilakukan setiap hari oleh driver yang tersebar di setiap daerah di Jakarta. Driver akan mengangkut sampah plastik tersebut setiap ada notifikasi dari aplikasi simpanan Papa. Sampah-sampah plastik yang telah diangkut oleh driver kemudian akan dikumpulkan dan didaur ulang kembali menjadi biji-biji plastik. Proses daur ulang sampah plastik menjadi biji-biji plastik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengumpulan atau collecting. Di tahap ini adalah di mana driver mengangkut sampah-sampah plastik dari pengguna aplikasi simpanan Papa yang kemudian akan dikumpulkan. Yang kedua adalah tahap pencucian atau washing. Tahap ini adalah di mana sampah-sampah yang telah dikumpulkan sebelumnya dicuci untuk berfungsi menghilangkan partikel-partikel lain selain plastik. Yang terakhir adalah perubahan ukuran atau resizing. Tahap ini adalah di mana sampah-sampah yang telah dikumpulkan dan dicuci akan dimasukkan ke dalam mesin dan dicacah sehingga menghasilkan biji-biji plastik. Setelah proses daur ulang tersebut, kemudian sampah plastik yang telah menjadi butiran-butiran biji plastik ini akan di-packing dan dijual ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan biji-biji plastik sebagai bahan dasar pembuatan produk atau packagingnya. Biji-biji plastik yang telah di-packing tersebut akan dijual sebesar Rp13.000 per kilogramnya. Selain menjualnya ke perusahaan-perusahaan tersebut, biji-biji plastik ini juga akan diolah menjadi casing handphone yang memiliki nilai jual. Casing handphone ini akan dijual dengan harga Rp30.000 per casing. Setelah melakukan login dengan email dan password yang dimiliki oleh pengguna dapat langsung menikmati layanan penjemputan sampah plastik dengan melakukan set appointment schedule, memilih lokasi, dan mengukur berat sampah yang nantinya akan dijemput, dan menunggu appointment dari driver terdekat. Selain itu, kami juga memiliki fitur What's on Our Planet yang berisi berita terkait isu-isu sampah plastik yang kami gunakan sebagai bahan edukasi kami terhadap pengguna dan juga sebagai cara kami untuk meningkatkan loyalty dari pelanggan. Kemudian kami juga memiliki fitur store di mana kami menjual produk sampah plastik yang telah kami recycle sehingga memiliki nilai guna dan jual yang lebih tinggi. Target pasar dari aplikasi simpanan Papa adalah wilayah DKI Jakarta. Mengapa demikian? Karena di wilayah DKI Jakarta sudah dipaparkan bahwa data sampah yang ada di wilayah DKI Jakarta terus bertambah di setiap tahunnya. Hal ini membuat kami menjadikan wilayah DKI Jakarta menjadi target khusus dari aplikasi simpanan Papa. Kemudian, segmentasi dari aplikasi kami adalah remaja dan juga orang dewasa. Hal ini dikarenakan kami berharap bahwa remaja dan orang dewasa dapat mengoperasikan aplikasi berbasis online secara baik dan lebih melek teknologi dibandingkan orang tua dan juga anak-anak. Untuk target pasar kami selanjutnya yaitu jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Hasil yang diberikan dari aplikasi simpanan Papa ini diharapkan dapat memperoleh profit dari cara kerja bisnis yang sudah dipaparkan. Perusahaan yang membeli cacahan botol plastik dari kita mendapatkan bahan baku yang lebih murah, serta konsumen memperoleh uang dari penggunaan jasa aplikasi simpanan Papa. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya aplikasi simpanan Papa ini diharapkan akan meningkatkan awareness masyarakat tentang sampah plastik. Dan juga diharapkan akan tercipta wilayah yang lebih ramah lingkungan dan sampah botol plastik berkurang. Dengan adanya sistem memberikan uang kepada konsumen yang memakai jasa kita, diharapkan masyarakat lebih terpacu untuk mendaur ulang sampah botol plastik menjadi limbah yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, kita bisa ikut berpartisipasi dalam menjaga ekosistem bumi menjadi lebih baik atau lebih baik. Tantangan pada bisnis ini yang pertama adalah masih banyaknya pelaku rumah tangga
yang gagap terhadap teknologi. Gagap teknologi masih terjadi di berbagai kalangan, mulai dari remaja, orang tua, hingga yang paling dominan adalah lansia. Masih banyak dari mereka yang belum bisa menggunakan smartphone dengan maksimal. Yang kedua, kompetitor yang banyak. Di tengah permasalahan sampah plastik di Indonesia saat ini, sudah ada beberapa startup lokal yang membuat aplikasi mengenai daur ulang sampah ini. Namun, kita memiliki berbagai inovasi agar produk kita dan juga bisnis kita berbeda dengan orang lain. Yang ketiga, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sampah, khususnya sampah plastik. Menurut jurnal Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2018, menyebutkan bahwa 81,4% masyarakat di Indonesia tidak begitu peduli terhadap sampah plastik ketika mereka berbelanja. Selain itu, 72% masyarakat Indonesia juga tidak peduli terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.